Halo, ketemu lagi di kuliah daring dasar-dasar perpajakan bersama saya, Nilam Kemala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang BUT, biaya 3M, PTKP, Natura, dan norma penghitungan. Subpokok bahasan pada pertemuan ini antara lain, pertama BUT, kedua biaya 3M, ketiga PTKP, keempat Natura, dan yang terakhir norma penghitungan. Berikutnya kita bahas PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Di perpajakan, tidak semua penghasilan yang diperoleh wajib pajak langsung dipotong pajak, tetapi ada item-item yang bisa dipotong seperti yang sudah kita bahas di deductible expense. Tapi yang perlu kalian ingat adalah deductible expense merupakan pengurang untuk wajib pajak badan, sedangkan PTKP yang akan kita bahas sekarang adalah pengurang untuk penghasilan si wajib pajak orang pribadi. Jadi PTKP itu sebenarnya apa sih? PTKP merupakan pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi dalam menghitung PKP yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia. Nah, PTKP per tahunnya si WPOP tergantung dengan kondisi WPOP itu sendiri. Jika WP-nya belum menikah, maka digolongkan sebagai WP sendiri dan PTKP-nya per tahun adalah 54 juta. Sedangkan jika si WP sudah menikah, maka ditambahkan lagi PTKP-nya sebesar 4,5 juta untuk status kawin. Jika WP memiliki tanggungan yang bisa menjadi tanggungan meliputi anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus seperti orang tua, mertua, anak kandung, dan anak tiri serta anak angkat. Nah, tanggungan ini maksimal 3 orang ya. Jadi, kalau anak si WP 4 orang, maka yang bisa ditanggung untuk PTKP hanya 3 orang saja. Kemudian, jika istri memiliki penghasilan sendiri dan NPWP-nya digabung suami, maka PTKP-nya ditambah lagi 54 juta. Penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Oh ya, sebelum kita bahas contoh soalnya, perlakuan perpajakan untuk penghasilan wanita bersuami sebagai berikut. Penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya. Ketentuan tersebut berlaku kecuali jika penghasilan tersebut semata-mata berasal dari satu pemberi kerja dan telah dipotong PPh pasal 21. Kemudian, pekerjaan istri tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Nah, sekarang kita bahas ilustrasi sederhana PTKP. Karno merupakan seorang pegawai yang bekerja untuk sebuah perusahaan perbankan. Ia telah menikah dan bertempat tinggal di satu kafling apartemen milik sendiri. Berikut merupakan susunan anggota keluarga Karno. Ada 1 istri, 2 anak kandung, 1 anak angkat, 1 anak asuh, 1 menantu, ibu kandung, dan 1 paman. Yang ditanya adalah berapakah PTKP atas penghasilan Karno di tahun 2021 jika A. Tidak terdapat keterangan tambahan, B. Dewi bekerja semata-mata sebagai pegawai pemerintah, C. Dewi memiliki usaha laundry di blok apartemen, D. Darsi menikah di tanggal 3 Januari 2021, dan yang E. Ngatmi masih menerima pembayaran pensiun mendiang suaminya. Untuk kondisi pertama, tidak ada keterangan tambahan, maka PTKP-nya adalah WP sendiri, status kawin, dan 3 tanggungan yang terdiri dari 1 anak kandung, 1 anak angkat, dan ibu kandung yaitu si Hani, Indra, dan Ngatmi. Untuk kondisi kedua, istrinya Karno, Dewi bekerja semata-mata sebagai pegawai pemerintahan, maka PTKP-nya sama dengan kondisi pertama tadi. Kenapa? Karena penghasilan Dewi dipotong langsung oleh kantornya. Untuk kondisi ketiga, Dewi memiliki usaha laundry. Untuk kondisi ini, PTKP bertambah 54 juta karena penghasilan Dewi dari usaha laundry digabung dengan penghasilan Karno. Untuk kondisi keempat, Darsi menikah tanggal 3 Januari 2021. Nah, di awal tahun, Darsi masih diakui sebagai tanggungan. Tapi PTKP-nya nggak berubah karena maksimal tanggungan adalah 3 orang. Dan untuk kondisi kelima, ketika Ngatmi masih menerima pembayaran pensiun dari mendiang suaminya, maka Ngatmi tidak termasuk tanggungan Karno. Maka PTKP-nya berkurang 4,5 juta dari kondisi pertama. Oh ya, anak asuh dan paman tidak termasuk ke dalam tanggungan ya. Berikutnya perhitungan pajak suami istri tergantung pada beberapa kondisi. Jika suami istri hidup berpisah, maka penghitungan PKP dan pengenaan pajaknya sudah pasti dilakukan sendiri-sendiri.
Jika suami istri melakukan pemisahan harta dan penghasilan, serta si istri menghendaki memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri, maka perhitungan pajaknya berdasarkan pembagian prorata atas penghasilan neto suami istri yang digabung. Nah, berikut ilustrasi penghasilan suami istri. Permadi seorang notaris yang memiliki kantor sendiri dengan penghasilan neto di tahun 2021 sebesar 135 juta. Istri Permadi seorang sekretaris yang bekerja di kantor Permadi. Atas asas profesionalitas, Permadi memperlakukan istrinya sebagai pegawai lain dengan gaji sebesar 6.750.000 per bulan. Permadi dan istrinya memiliki 2 orang anak dan menanggung ayah dan ibunya yang pensiunan PNS untuk hidup bersama dengan keluarganya. Pertanyaannya, berapa pajak penghasilan yang harus dibayar di tahun 2021 oleh Permadi dan istrinya? Yang kedua, bagaimana jika kemudian di tahun 2021 Permadi dan istrinya hidup berpisah dengan penghasilan yang tetap? Dan yang ketiga, bagaimana jika Permadi dan istrinya tinggal bersama namun istrinya menghendaki pemenuhan kewajiban perpajakan sendiri? Nah, sebelum kita hitung pajak terutangnya, kita lihat dulu tarif PPh orang pribadi. Tarif ini udah berdasarkan undang-undang terbaru ya, yaitu Undang-Undang HPP. Orang pribadi dengan penghasilan 0 sampai 60 juta per tahun tarifnya 5%. Penghasilan 60 juta sampai 250 juta tarifnya 15%, penghasilan 250 juta sampai 500 juta tarifnya 25%, penghasilan 500 juta sampai 5 miliar tarifnya 30%, dan penghasilan 5 miliar ke atas tarifnya 35%. Tarif ini berlaku progresif ya. Contohnya, kalau penghasilan kena pajaknya 100 juta, maka tarif yang dikenakan bukan 15%, tapi penghasilan 60 juta pertama dikenakan tarif 5%, dan 40 juta sisanya dikenakan tarif 15%. Nah, pajak terutangnya adalah penjumlahan dari hasil perkalian tarif dengan dasar pengenaan pajaknya ya. Untuk kondisi pertama, PPh yang harus dibayar Permadi tahun 2021 adalah seperti ini. Penghasilan neto Permadi dan istri dijumlahkan karena mereka memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara gabungan. Kemudian PTKP-nya terdiri dari WP sendiri Permadi, status kawinnya, tanggungan karena 2 anak, dan penggabungan penghasilan istri. Maka total PTKP Permadi adalah 121.500.000, sehingga penghasilan kena pajak Permadi adalah 94.500.000. Maka pajak terutang Permadi setahun adalah 5% dikali 60 juta dan 15% dikali 34.500.000, sehingga diperoleh total pajak terutang setahun adalah 8.175.000. Ayah dan ibu Permadi yang merupakan pensiunan PNS tidak termasuk ke dalam tanggungan ya. Kemudian kondisi kedua, Permadi dan istrinya hidup berpisah dan asumsikan anak-anak tinggal bersama Permadi. Maka perhitungannya seperti ini. PTKP Permadi menjadi WP sendiri dan tanggungan 2 anak sehingga PKP-nya adalah 72 juta, maka pajak terutangnya adalah 5% dikali 60 juta ditambah 15% dikali 12 juta sehingga diperoleh 4.800.000. Sedangkan penghitungan pajak terutang istrinya sebagai berikut. PTKP-nya hanya WP sendiri saja, sehingga diperoleh PKP 27 juta, maka pajak terutang setahun adalah 5% dikali 27 juta yaitu 1.350.000. Nah, kondisi ketiga nih, Permadi dan istrinya tinggal bersama, namun istrinya menghendaki pemenuhan kewajiban perpajakan sendiri. Maka penghitungan pajaknya dilakukan secara prorata. Penghasilan mereka dijumlahkan dulu ya, maka pajak terutang Permadi adalah penghasilannya dibagi dengan total penghasilan suami istri dan dikali dengan total pajak terutangnya sehingga diperoleh Rp5.009.375. Begitu juga dengan pajak terutang istrinya, tapi pembilangnya adalah penghasilan si istri ya. Oh ya, penghitungan total pajak terutang diperoleh dari penghitungan pajak terutang kondisi pertama ya. Nah, kasus selanjutnya adalah penghasilan anak yang belum dewasa. Misalnya si anak adalah artis cilik, pasti dia jadi punya penghasilan kan? Nah, si anak nggak perlu memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri. Menurut peraturan perundang-undangan, penghasilan yang diperoleh si anak digabungkan dengan penghasilan orang tua tanpa mempertimbangkan asal penghasilan si anak dan batasan usianya adalah 18 tahun dan belum pernah menikah. Berikutnya kita bahas tentang natura. Natura adalah pemberian barang atau kenikmatan dan bukan dalam bentuk uang. Natura bisa berupa tempat tinggal bagi pegawai dan keluarganya, pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan, dan olahraga selain golf,
power beating, pacuan kuda, dan terbang layang. Nah, kita bahas pembahasan terakhir nih, yaitu NPPN atau norma penghitungan penghasilan neto. Ketentuan umum NPPN adalah subjek pajak melakukan pembukuan dan menghitung penghasilan neto berdasarkan hasil pembukuan. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 M per tahun dan memberitahukan kepada Dirjen Pajak di 3 bulan pertama periode pajak akan melakukan pencatatan dan menghitung penghasilan neto berdasarkan persentase di NPPN. Wajib pajak yang tidak dapat dihitung penghasilan netonya berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat 1 dan 3 akan melakukan pembukuan dan menghitung penghasilan neto berdasarkan persentase norma penghitungan khusus. Nah, bagaimana penerapan NPPN di luar ketentuan? WP yang wajib pembukuan atau pencatatan namun tidak bersedia memperlihatkan pencatatan atau bukti pendukungnya, dan WP yang tidak melakukan pembukuan dan pencatatan atau tidak sepenuhnya menyelenggarakannya, maka peredaran brutonya ditentukan berdasarkan cara yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan dan penghasilan neto dihitung berdasarkan NPPN. Nah, berikut ilustrasi NPPN. Sastra pengusaha perseorangan yang merintis usaha di bidang perhotelan. Berhubung belum memiliki sumber daya memadai untuk menjalankan fungsi akuntansi, Sastra mengajukan pemberitahuan kepada DJP untuk menggunakan NPPN terkait kewajiban perpajakannya. Mengacu kepada ketentuan keputusan Dirjen Pajak, usaha Sastra tergolong ke dalam industri berkode 64100 dengan besaran norma 25% jika berkedudukan di ibu kota provinsi, 20% untuk kota provinsi lainnya, dan 20% untuk daerah lain. Hotel Sastra memiliki 25 kamar berkelas deluxe dengan tarif per malam 275.000 dan okupasi rata-rata harian 90%, 10 kamar berkelas luxury dengan tarif per malam 425.000 dan okupasi rata-rata harian 85%, serta 5 kamar berkelas royal dengan tarif 650.000 per malam dan okupasi rata-rata 80%. Berapakah besaran penghasilan neto Hotel Sastra untuk 1 tahun berjalan jika hotel tersebut terletak di ibu kota provinsi? Kita hitung dulu penghasilan bruto Hotel Sastra berdasarkan jumlah kamar dan tingkat okupasinya. Maka diperolehlah totalnya 4.526 juta. Kemudian kita hitung penghasilan netonya. Karena hotelnya terletak di ibu kota provinsi, maka besaran normanya adalah 25%. Maka penghasilan neto hotel adalah Rp1.131.500.000. Nah, penghasilan neto inilah yang diperlakukan sebagai penghasilan kena pajak yang menjadi acuan pengenaan PPh. Oke, sekian dulu pembahasan tentang materi pertemuan ini. Sampai jumpa minggu depan dengan topik berbeda. Bye!